اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الكبير الحفيظ المفيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق القدير القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد المانع الواحد الأحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الأوان الآخر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام ذو الجامع المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamin anbiya wa habibi rabbil alamin Abil Qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin laysa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa'alaikum bil jama'ati فإن يد الله مع الجماعة ومن شد في النار. بالسند المتصل إلى الصحابي الجليل سيدنا شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه حديثا ke-92. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التوبة taghsilul haubah. Sesungguhnya dosa-dosa kesalahan itu akan menghapuskan, sesungguhnya taubat itu akan menghapuskan dosa kesalahan. Wa innal hasanat
dan sesungguhnya dengan kebaikan itu yubhibna as-sayyi'at, akan melenyapkan kemungkaran. Wa idza dzakara abdur rabbahu fir raja fir raha, apabila dengan seorang hamba menyebut nama Allah fir raha, pada waktu dia lapang, qala anjahu fil bana, maka Allah akan menyelamatkannya dalam bala dan malapetaka. Wa dzalika bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul la ajma'u li abdi, aku tidak akan himpunkan dengan hambaku abadan, selama-lamanya, amnaini, dua kali berasa aman, dan tidak akan menghimpunkannya dua kali dalam rasa takut. Tidak akan terhimpun pada diri seorang hamba dua keamanan dan juga dengan dua ketakutan. In huwa aminani fid dunya, kalau dia merasa aman dengan aku di dunia, dia akan ketakutan nanti dengan aku pada hari kiamat. Khafan yaumal jam'i bihi ibadi yauma ajma'u, maka dia akan ketakutan pada hari aku menghimpunkan para hamba-hambaku. Wa in huwa khafani fid dunya, dan kalau pada waktu dia takut kepadaku pada masa di dunia, maka aku akan mengamankannya pada hari aku menghimpunkan hamba-hambaku nanti pada hari kiamat fi hadiratil qudus. Fayadumu lahu amruhu, maka berkepanjanganlah keamanannya. Wala amhaquhu wala amhaquhu, dan aku tidak akan melenyapkan, tidak akan membinasakannya bersama orang-orang yang aku binasakan. Riwayat daripada Sayyidina Najah ibni Muhammad al-Muntaji' an-Jaddi qala jita tas'aluni an sa'ati rahmatillahi tabaraka wa ta'ala, kau telah datang bertanya kepadaku tentang betapa luasnya rahmat Allah Jalla Jalaluhu, dan aku akan memberitahukannya kepada kamu. Ukhbiruka anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul ma ghadibtu ala ahadin ghadabi, aku tidak pernah murka kepada seseorang seperti kemurkaanku kepada seorang hamba yang melakukan kemaksiatan, fata'adzamani bi jambi afi, kemudian dia merasa besar, ta'adzamaha maksiat, kemudian dia merasa besar sangat dosa yang dilaksanakannya itu berbanding dengan keampunanku. Itu manusia yang paling dibenci oleh Allah, yang merasa dosanya lebih besar daripada keampunan Allah. Walau kuntu mu'ajjilan al-uqubata, kalau aku menyegerakan balasanku di dunia, atau kanatil ajalatu min sya'ni, atau keburu-buru itu daripada keadaanku, niscaya aku akan mensegerakan balasanku kepadanya. La ajjaltu lil qanitina, aku akan segerakan balasanku kepada orang yang berputus asa daripada rahmatku. Walau lam arham ibadi, kalau aku tidak akan memberikan kasih sayang kepada para hamba-hambaku, ila min khawfihim minal wuqub baina yadayya, melainkan daripada rasa ketakutan mereka berdiri di hadapanku nanti, la syakartu dzalika lahum, aku akan meridai mereka dengan rasa takut mereka itu. Wa ja'altu sawaba minhu al-amna yauma khafu, dan aku akan jadikan balasan kepada mereka keampunan pada hari mereka ketakutan. Ud'u lana rabbak ayyaj'alna as-safa dhahaban, hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, qalat Quraisyun, berkata orang-orang Quraisy kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u lana rabbak, mintalah kepada Allah, mintakanlah kepada Tuhanmu untuk menjadikan bukit Safa itu sebagai emas, dan kami akan beriman kepadamu. Qala wa taf'alun, okey, kalian akan lakukan, siap? Apakah kalian memang berjanji seperti itu? Qalu na'am, ya kami siap untuk beriman kalau bukit Safa itu menjadi emas. Qala fada'a, maka Nabi kita pun berdoa, fatau Jibril, secara seketika maka Jibril pun turun.
Faqala inna rabbaka azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan salam kepada baginda Yaqub alaihi salam wa yaqul in syi'ta asbaha lahum as-safa dhahaban. Kalau baginda memang mau, kalau baginda berkenan, safa akan berubah menjadi kepada emas. Tapi barang siapa yang kufur selepas itu akan aku azab, akan aku siksa dia azaban la u'adzibu ahadan minal alamin. Aku akan menjatuhkan azab yang siksa kepadanya, siksaan yang tidak aku lakukan kepada sesiapa pun daripada umat manusia. Wa in syi'ta fatahtu bab at-taubah war rahmah. Kalau anda ingin, aku akan bukakan pintu taubat dan rahmah kepada mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal babut taubati war rahmah. Aku memilih pilihan yang kedua, yaitu pintu taubat dan rahmah. Hadis yang keempat, yaqul Maula Jalla Jalaluhu, ana inda dhanni abdi bi. Aku berada pada prasangka hambaku kepadaku dan aku bersamanya pada seketika dia mengingatku. Fa idza karani, kalau dia mengingatku pada dirinya, aku akan menyebutnya pada diriku. Dan kalau dia mengingatku dalam kumpulan, aku akan menyebutnya dalam kumpulan yang lebih baik daripadanya. Dan apabila dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan ukuran sejengkal, aku akan mendekatkan rahmatku kepada dia ukuran satu hasta. Dan apabila dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan ukuran satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'a, aku akan mendekatkan rahmatku kepada dia ukuran satu depak. Wa in atani yamshi, dan kalau dia datang memohon keampunan dengan berjalan, aku akan mendatangi dengan rahmat dan karuniaku harwalatan dengan berlari. Balik kepada hadis yang pertama, al-haubah as-sayyi'at. Siapa di antara daripada kita yang tidak pernah luput atau tidak pernah terlepas daripada kesilapan? Kesalahan kita pada waktu kita duduk, kesalahan kita pada waktu kita berdiri, kesalahan kita pada waktu kita berjalan, kesalahan kita pada waktu kita di mana saja, tanpa ada sekatan dan juga tanpa ada perbedaan waktu, daripada waktu kepada waktu, daripada masa kepada masa. Hatta kadang-kadang dengan kita pada waktu kita beribadah pun kita berlibat kesalahan. Tapi yang paling aneh dalam dunia kita sekarang, yang paling ramai, kalau kita ikuti perkembangan Piala Dunia, yang paling ramai sekali dibicarakan tentang dunia memprotes hakim atau dengan hakam pengadil daripada Argentina, Prancis, yang memihak kepada Argentina. Dunia semuanya sepakat mengatakan kemenangan itu telah memihak kepada Mesir. Tapi disebabkan kerana dengan hakim yang memihak kepada Argentina, akhirnya berakhir dengan 3-2. Pada pusingan yang pertama saya tidak nonton, cuma ikuti beritanya. Jadi pusingan pertama sebabnya bukan 2-0, 3-0, sebab ada gol yang dua yang dibatalkan sama hakim. 3-0. Kemudian kad kuning, kad peringatan, itu dikeluarkan hampir tidak kurang daripada 5 kad kuning kepada pemain Mesir, kerana orang Islam, kerana saudara kita. Tapi pada masa yang sama, kekasaran daripada pemain-pemain Argentina itu tidak ada sebarang satu kad kuning yang dikeluarkan. Lanjut, ada penalti tapi tidak dihitung. Jadi dunia protes atas kesilapan, kesalahan, pelanggaran undang-undang dikenakan kena pertarungan atau dalam permainan. Kesalahan dalam permainan ternyata dikira menghiburkan dunia, tapi kesalahan dalam agama itu tidak dikira apa-apa. Kesalahan tidak terhitung, kesalahan demi kesalahan. Mungkin itu dengan pemain-pemain Islam itu sendiri, tapi kira-kira dikira apa oleh dunia? Tidak dikira apa-apa. Ada berapa yang tidak sembahyang, ada berapa yang tidak puasa, ada berapa yang curang dan khianat, ada berapa yang terbabi dengan bermacam-macam kemungkaran dan kemaksiatan. Tidak akan dapat dihitung. Jangankan dengan kita menghitung,
kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kita tidak mampu menghitung kesilapan-kesilapan yang ada pada diri pribadi kita masing-masing. Kesilapan kita mungkin itu dengan pakaian, mungkin juga dengan penampilan, mungkin juga dengan perhiasan, mungkin juga itu dengan perilaku dan juga dengan perangai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, itu doa. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri pribadi kami masing-masing. Ini juga dosa, sifat yang ada pada diri pribadi kita, yang namanya sifat angkuh, yang namanya sifat sombong, yang namanya sifat ego, yang namanya sifat bongkak atau bongkok-bongkak, atau dengan sebutan-sebutan yang seumpamanya. Itu pun juga ada. Kadang-kadang kita mengumpat, kadang-kadang kita mengadu domba tanpa kita sadari. Kadang-kadang dengan kita dengan pandangan sinis. Mungkin orang tidak nampak dengan apa yang kita lakukan, tapi dengan pandangan sinis kita kepada seseorang, tak reti, tak paham, kita orang tak bertamadun, kita orang tidak mengenal bahasa kemodenan. Pandangan seperti itu, tua macam tu takkan tak pada main laptop, takkan tak pada main komputer, atau takkan tak pada main handphone. Itu juga pandangan sinis kepada seseorang, satu penghinaan, itu dosa. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kira-kira jadi dosa kesalahan manusia tadi itu, siapa yang memperkirakannya dan siapa yang menggugat orang-orang yang melakukan kesalahan, sebagaimana dengan gugatan-gugatan dunia terhadap kesalahan daripada permainan Argentina pada beberapa waktu yang lalu. Jadi dengan kita mungkin terlalu besar kalau dengan skala dunia, dengan kita dengan ukuran diri pribadi kita masing-masing, kita tidak mentaknib, kita tidak pernah menyangsi, kita tidak pernah menyalahkan kesilapan-kesilapan yang kita lakukan terhadap diri pribadi kita. Kita melakukan kesalahan kepada mata, sebab dengan hitungannya lebih banyak mata kita gunakan untuk tidur yang pertama, dan juga untuk kita melihat selain daripada perkara yang Allah suka. Kalau mata kita gunakan kepada perkara yang mubah pun sudah okey, dan alhamdulillah. Tapi ternyata realitinya tidak demikian. Macam itu juga dengan mulut. Kalau dengan bahasa angka, lebih banyak apa saja, lebih banyak kemana, lebih banyak waktu yang mana yang kita gunakan untuk mulut, untuk mata, untuk telinga, untuk tangan, untuk hati. Apakah kira-kira dari hari-hari semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, atau juga sebaliknya? Memang kita tidak melakukan kemaksiatan seperti memukul, atau juga menendang, menyepak, atau seperti membunuh waliyadzubillah. Tapi kesilapan-kesilapan daripada kita, an-nisyanu wal ghaflatu anillah, lengah dan lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak bismillahirrahmanirrahim, supaya tahu kesalahan kita dalam beribadah. Kesalahan kita dalam beribadah, kita mengucapkan Allahu Akbar, satu. Kedua belah tangan kita angkat dengan lantunan Allah yang maha besar. Tapi realitinya masih terdapat sejumlah sekian yang lebih besar daripada Allah, daripada perintah Allah, daripada rahmat dan juga daripada keampunan Allah. Kita tolak ke belakang dunia kita, tapi ternyata dia tetap berada di hadapan. Itu Allahu Akbar. Sebab kita takbir, terus kita membaca doa al-istiftah. Pernah tak dengan kita mempelajari tentang isi makna, kandungan, hikmat dan rahasia doa istiftah yang kita baca? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Kita baca Fatihahnya sampai habis, kita baca setelahnya sampai habis, sampai kepada Assalamualaikum warahmatullahi. Bacaan yang kita baca itu semuanya dalam berbahasa Arab. Pahami tak bahasa komunikasi kita dengan Allah pada waktu kita berdialog? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Masih ramai di kalangan kita yang tidak memahami bahasa dialog, bahasa komunikasi kita dengan Allah. Al-Quran diturunkan itu dengan berbahasa Arab, dan juga dengan para nabi-nabi, dengan baginda nabi diutus juga dengan bahasa Arab. Ahli syurga pun juga nanti diberikan dengan berbahasa Arab.
tapi dalam berapa ramai kita Melayu yang paham bahasa Arab? Pertanyaan. Quran bahasa Arab. Hari surga bahasa Arab. Nabi kita orang Arab. Bahasa baginda bahasa Arab. Coba kalau pada telinga kita menjadi seorang pekerja, majikan kita bahasa Jepun atau majikan kita bahasa Perancis, maka dengan kita mendapatkan gaji tak banyak mana, hanya setakat katakan saja $10.000, banyak 10.000 ringgit gaji kita bekerja di kedutaan Perancis. Oke, lebih sedikit 100.000 RM per bulan gaji kita dengan kedutaan Perancis. Apakah kedutaan itu bagikan kita denyutan jantung? Tidak. Apakah dengan kedutaan Perancis tadi itu memberikan kita dengan darah yang mengalir secara normal? Tidak. Apakah dengan Perancis tadi itu memberikan kesehatan dan keapiatan kepada kita pun juga tidak. Dengan pemikiran yang waras, dengan kesadaran pun juga tidak. Apakah dengan kedutaan itu memberikan keampunan dosa atas kesilapan yang kita lakukan pun juga tidak. Tapi ternyata dengan kita punya wala, punya intima atau punya intisab kepada kedutaan tadi itu, punya loyalitas kepada kedutaan tadi itu, sehingga sampai tidak hanya setakat paham bahasa Prancis, bahkan sampai sastra Prancis, lagu Prancis, budaya Prancis, adat istiadat Prancis. Kalau ada orang datang ke kedutaan, kita sanggup terangkan tentang budaya-budaya mereka. Padahal kita bukan orang Prancis, kita orang Melayu. Tapi kita tahu budayanya, lagu-lagu kegemaran mereka, adat istiadat mereka, dan juga dengan tradisi makanan kegemaran orang Prancis itu apa-apa saja. Kenapa? Karena dengan kita dibayar $10.000 pada tiap bulan bekerja di kedutaan Perancis. Kira-kira dengan sang pencipta yang memberikan segala-galanya kepada kita cemburu tak dengan sikap kita yang semacam itu? Kau paham bahasa Perancis, kau bahasa speaking, masalah tulah lancar, bagus, tidak pernah tersalah. Tapi kau dengan bahasa komunikasi dengan aku yang bagikan segala-galanya, hidup dan matimu itulah lillahi rabbil alamin, kamu tidak pernah merasa bersalah. Itu salah satu daripada sudut kesalahan yang terbesar pada tudungan kita tidak memahami bahasa sang pencipta kita. Paham bahasa Jerman, paham bahasa Cina, paham bahasa Perancis, paham bahasa Inggris, paham bahasa-bahasa yang bukan mereka pencipta kita. Pencipta kita Al-Maula Jalla Jalaluh. Tadi kita lanturkan 99 nama Allah Jalla Jalaluh. Satu persatu kita mendapatkan imbasan, mendapatkan lampiasan daripada nama-nama tadi itu. Kebijakannya daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, kekuatan dan keperkasaan daripada Al-Qawiyul Matin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Wadud. Satu persatu daripada sifat-sifat Allah itu ternyata dengan kita sudah mendapatkan kesan daripada satu persatu sifat tersebut. Sifat Allah yang mana saja? Apakah kira-kira dengan Al-Wadud ada rasa mahabbah antara sesama kita? Apakah kira-kira dengan sifat kasih sayang Ar-Rahman juga ada dengan kita? Apakah kira-kira dengan ketegasan Al-Qahharu, ketegasan itu juga ada pada diri pribadi kita? Jadi sifat-sifat Allah yang 99 itu sudah kita miliki, sudah kita rasakan dampaknya, kita rasakan kesannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kenapa kau tidak mengerti dengan bahasaku? Kenapa kau tidak mengerti dengan bahasa komunikasimu? Kau berkomunikasi dengan makhluk, segan rasanya dengan kita. Kalau sampai selama-lamanya kita tidak paham, seminggu tidak problem, 2 minggu tidak ada masalah, 3 minggu terasa segan, 4 minggu terasa malu, sampai 3 bulan kita kuasai bahasa berkenaan. Alhamdulillah, sehingga dengan kita berbahasa fasih, dengan bahasa yang memberikan hidup atau yang memberikan gaji 3, 4, 5, 6 ribu kepada kita. Tapi kita tidak memahami bahasa sang pencipta kita Jalla Jalaluh. Apakah itu tidak merupakan satu kesalahan kepada kita? Jadi kita akui, di mana dengan doa yang kita baca pada waktu kita masuk ke masjid, ighfirli dunubi, berarti kita punya dosa kesalahan yang terlampau banyak. Ighfirli dunubi bukan pada waktu kita masuk di waktu pagi, siang,
petang, maghrib, malam. 5 kali sehari kita masuk ke masjid dengan doa yang sama. Setelah kita baca salawat, Allahumma ighfirli dzunubi, Allah ampunkan dosa-dosa kesalahanku, waftah li abwaab rahmati, dan bukakan pintu gerbang rahmatmu selebar-lebarnya. Berarti kalau saja 5 kali saja, 5 kali masuk, 5 kali dengan bacaan yang sama, 5 kali masuk juga dengan lafaz yang sama, dzunubi, dosa-dosa kesalahanku. Jadi kalau seperti itu betul lah apa yang dikatakan bahwasanya dosa tidak hanya pada waktu kita berbuat dosa, pada waktu kita dalam ibadah pun. Baru-baru ini jemaah kita dari Indonesia tidak terkecuali, bahkan ramai masuk ke dalam raudhah itu. Raudhah itu merupakan tempat yang paling istimewa, tempat yang paling mulia. Jemaah kita begitu diberikan kesempatan untuk masuk ke raudhah, itu silpi saja. Silpi itu di Anwar Mahaba lah. Nah silpi juga tuh di alur Malai, alur Jagos, alur Mengkudu. Silpi lah pergi ke Gunung Jerai itu. Bukan silpi di dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah pun orang bergambar. Di dalam raudhah, raudhah itu kebun daripada kebun-kebunan surga. Masuknya saja ketat pakai nusuk. Jadi kalau kita tidak mendapat kebunan, kita tidak dapat masuk. Oke, setelah dapat masuk ke dalam, untuk apa saja? Untuk sembahyang, berdoa, berzikir. Ini kira-kira kita sampai bila boleh bertahan, sampai bila kita boleh menghirup udara segar. Denyutan jantung kita ini sampai tahun keberapa? Sampai pada tahun 2030 tak ada jaminan. Sampai pada tahun 2050 wallahu a'lam. Apakah kita akan sampai menyaksikan cucu kita nanti? Tidak ada kepastian. Ini kita yang segar bugar dalam berapa ramai. Jatah meninggal dunia belum balik. Tanpa disadari ternyata sudah berada di penghujung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi dengan seseorang, kebahagiaan kita kalau waktu dengan kita dapat memposisikan, menempatkan sesuatu sesuai dengan waktu dan juga sesuai dengan tuntutannya. Alhamdulillah, amin. Hampir tidak kurang daripada 40 waktu. Daripada 40 waktu tadi itu tidak kurang daripada 24 waktu. Daripada tidak kurang daripada dalam 24 waktu bacaan Imam Mustaqim Madinah. Balik kita ke negara kita mustaqim lagi. Apakah juga tidak merupakan dosa? Pada saat kita tidak konsentrasi dengan bacaan, beda rakaat pertama dengan rakaat kedua, kesalahan. Kita menyanjung subhanallah, subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dengan segala sanjungan dan juga dengan pujiannya. Kita mengucapkan maha suci Allah, tapi kita tidak menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat kita yang tercela. Kita tidak menyucikan Allah dengan berarti taat dan juga bakti dan setia. Tidak menyucikan Allah dengan berarti mengagungkan dan juga dengan memuliakan dan juga dengan meninggikan perintah-perintah dan juga dengan arahannya. Subhanallahi walhamdulillah. Ada 8 banyak. Sebanyak apapun rasa kesyukuran kita, tak saja nikmat yang Allah berikan itu lebih banyak, berarti akan terdapat sudah sekian nikmat yang tidak kita syukuri. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau seandainya untuk kita mendapatkan fasiliti nikmat yang kita rasakan pada tiap detik, pada tiap waktu, tiap hari, yang semuanya itu harus ditebus dengan 1000 kali alhamdulillah, semuanya akan berebut untuk menebusnya. Oke, untuk hari ini bel mata 1000 kali tasbih kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau tidak melihat, itu pun hanya boleh melihat hanya sekadar 1 jam saja. Boleh melihat dalam 24 jam tasbihnya 10.000 kali. Semuanya akan bertasbih sebanyak 10.000 kali. Kamu tidak boleh bernapas. Aku akan sekat napasmu kecuali setelah kau bayar income tax-nya terlebih dahulu sebanyak tidak kurang daripada dalam 20 rakaat sembahyang. Allahu Akbar. Kalau kau tidak melaksanakan syaratnya 5 waktu, akan aku cabut nyawamu semuanya pakai sembahyang. Begitu. Itu nikmat yang tidak kita syukuri. Jadi dengan kita Masya Allah Tabarakallah
yang walaupun dengan kita tidak menghitung, tapi kalau dengan realitinya seperti itu, ya Arhamar Rahimin, sanggup kita akan membayarnya income tax berapa semalam tuh. Timbangan lebih 6 kilo. Arabian Air sama dengan Asia sama, tidak ada beda cara layanannya. Timbangan ditimbang 2-3 kali, layanannya kurang lebih. Jadi 5 kilo saja lebihnya, dikira sangat. Nah, terserahlah, 5 buang, 5 bayar. Nak masuk, bayar. Tak nak bayar, buang. Keluarkan. 2 pilihan saja, tak ada pilihan yang lain. Innalillah, ni orang Asia, kayak Asia kah? Namanya Al-Arabiyah, Arabia Air. Rupa-rupanya satu mazhab. Itu dengan cat pesawat pun juga merah juga, sama seperti dengan cat Asia, tapi tidak berbeda. Dengan begitu ketatnya. Karena kita, agar barang kita tidak dibawa, kita kena bayar. Kalau Allah kata, aku tak bagi kamu melihat hari ini, kecuali setelah kau bayar 3.000 ringgit, kita bayar tak? Sepanjang 24 jam kamu tidak boleh melihat. Melainkan kena bayar dulu. Mesti kita bayar. Kita ada duit, bukan tak ada duit. Bayar 3.000. Kalau tidak, kita tidak melihat. Atau tak boleh makan, atau tak boleh bercakap, atau tak boleh bersimbang dengan sini. Jangan melamun. Atau tidak boleh bersimbang, bayar 10.000. Kalau satu persatu saja, dengan tuntutannya, Nabi kita katakan 360 persendian tulang. Tidak usah 360, cukup yang besar-besarnya saja. 1, pandangan. 2, pendengaran. 3, rasa. 4, bau. 5, tangan. 6, kaki. 6, perut. Kalau kamu tak bayar, kamu sakit perut terus. Dalam 24 jam kamu akan beret 30 kali. Tiap jam tandas, tiap jam tandas. Oh, jadi macam mana? Kalau bayar dulu, bayar. Kalau tak bayar, tetap kamu akan sakit perut terus. Oke. Jadi supaya jangan sakit perut, bayar berapa? 3.000. Cash 3.000. Gelap. Mata jelek tapi tak melihat. Siapa? Haimin. Haimin ke mana Haimin? Irfan. Malaikat. Nampak ni tak jelas. Tak malaikat bayar dulu. Itu top upnya habis, top up dulu. Top up mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Bagi yang kahwin. Baru kahwin, malamnya lam yantasib wa lam yakum. Ya, mau bayar berapa? Kamu ni kenapa hafid? Kenapa mahfud hafid terus? Limadha la taqum? Heran. Makanya sekarang kopi Walid, kopi jantan dah. Tak jadi jantan pun. Kedai-kedai Radek tu dah lama. Syukur tak ada kopi-kopi begitu untuk perempuan. Nah, ada tu laki-laki je. Jujur, kalau kita laki-laki, misal maaf ya, hakimi kahwin. Kalau hak tuan, hak sampean, hak ada, lam yakum. Ayo, paham lam yakum? Tak bangun. Oh, terpaksa kena cari minyak, terpaksa kena terapi, makan lintah, suruh makan serbuk nyamuk atau serangga, tak kisah. Baru tahu. Sebab kalau tidak, kita tidak dapat keturunan. Pasangan pun jadi marah ke kita. Apa nih bang? Loyo macam ini. Coba bayangkan, berapa dibayar? Napas keluar masuk berapa dibayar? Takkan dengan kita merasa banyak. Allah zikir subuh, la ilaha illallah, la ilaha sedikit. Itu baru untuk membayar sebagian kecil saja. Karena itu setelah ibadah 60.000 tahun, bukan 60 tahun, 60.000 tahun, Allah kata silahkan masuklah surga, masuklah ke dalam surgaku dengan rahmat dan kasih sayangku. Ya Allah,
Aku nak masuk surga dengan amalanku. Ternyata amalan yang 60.000 tahun tadi itu begitu ditimbang, masih belum mampu untuk membayar income tax mata memandang. Tebusan mata saja, pangpas jantung mata saja, amal ibadah 60.000 tahun masih belum cukup. Belum lagi kaki, apalagi kalau kaki seperti kaki Maradona, kaki Rivaldo, kaki Messi, kaki Salah, Masjid Abdul Ghani, Masjid Abdullah, Masjid Al-Khatib. Oh, itu kaki mahal-mahal lagi. Sebab kaki mereka itu dikatakan kaki emas. Mahal, sekali sepakan saja berapa nilainya. Nah, itu berapa income tax-nya. Oke, kalau gitu kita sepakati. Satu saja, supaya kita lebih mudah untuk mengenali pasti tentang dosa kesalahan kita. Kita tidak bersyukur kepada Allah sesuai dengan nikmat yang Allah berikan pada tiap waktu. Oh, kita syukur semalam itu yang khas malam. Ada jemaah haji atau jemaah umroh, dia lama tak sembahyang langsung. Pada masa pergi ke Mekah, tahu fadilat salat berjemaah di Mekah itu sampai 100.000 kali ganda. Bertanya seperti ini, jadi kira-kira agak-agak dengan sekian kali melaksanakan salat berjemaah di Masjid Haram tadi itu, boleh tak tertutupi semua salat-salat yang dia tinggalkan sepanjang hidup? Dan kira-kira boleh tak dengan dia membayar awal untuk kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya sampai dia mati? Jadi gimana kira-kira? Sekali melaksanakan sembahyang di Masjidil Haram itu sama dengan usaha tidak kurang daripada dalam 2000 tahun. Sekali saja dalam 2000 tahun. Sekali Jumatan di sana sama dengan usia 2000 tahun kita sekarang di Malaysia. Maknanya kalau kita sembahyang di bawah waktu di sana cukup untuk seumur hidup. Cukup seumur hidup. Oke, bagus. Jadi kalau akan macam itu, kamu yakin tak pada waktu kita tidur dengan niat agar kita agar kita dapat pahala? Wafi tidur, Muhammad, Adam, Arif. Kalau pada masa kita makan minum, niat kita agar kita sehat afiat dapat pahala tak? Hah? Kalau kita makan minum, tidur dengan niat agar kita sehat afiat, agar kita selamat dapat pahala tak? Ashraf atau Arab? Arab. Yang mana satu? Arab, ashabul Arab. Mau jadi ashab Arab dah? Masuk Arab tu masuk surga, tu masuk neraka juga tidak. Tengah-tengah. Okey. Mana akil? Makan dapat pahala tak? Pakai baju dapat pahala tak? Tidur dapat pahala tak? Okey. Kalau macam tu, kalau pasti dan pasti makan, minum, tidur dapat pahala, makan dapat pahala, minum dapat pahala, pakai baju dapat pahala, maka pada waktu kita makan, minum, tidur di Mekah semalaman, dah balik kampung tapi tidur lagi. Pahalanya sama 100.000 kali ganda. Macam tu. Nah, sama dengan sembahyang tadi tu. Kalau sudah salat di sana, terus balik kampung sudah datang sembahyang, dah. Sembahyang yang hari ini untuk hari ini, sembahyang yang besok untuk besok, bismillah sampai kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Cukup setakat itu dulu untuk hadis yang pertama, untuk kita dapat membuktikan kesilapan kita, kesalahan kita kalau tidak pernah menyalahgunakan. Dahulu lama sekali di sini, Abi pernah membahas itu perbandingan. Kapten, alhamdulillah, selamat. Tak cam, mampu tak pakai sorban, sudah ada pakai sorban. Saya yang tak pakai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pernah tahu nama kereta namanya Lamborghini? Lamborghini, Ferrari, Lexus, Hummer, Ferrari, Hummer, Bugatti,
atau juga dengan nama-nama seumpamanya pesawat, jenis ini pesawat, ada Airbus 320, 321, 319, ada 330, 330, ada juga 350, ada juga 380 yang paling besar yang 2 tingkat. Boeing 727, 737, 777, 747, yang paling besar lagi 787. Itu Boeing. Oke. Ternyata pesawat-pesawat mewah tadi itu dan kereta kita mewah itu kita gunakan tidak lebih daripada untuk mengangkut pasir, untuk kita mengangkut bata, untuk kita mengangkut sampah. Kita gunakan tidak lebih daripada untuk kita membawa kotoran. Sepatutnya dengan kita guna, ya mungkin itu dengan lori, trailer misalnya. Tidak, ya kita gunakan Ferrari. Kita pun heran. Tuh bunyi Ferrari macam tu. Berarti kita bukakan pintunya, ya keluar kambing 4 ekor. Wah, kambing pakai Ferrari. Mesti kita kata orang itu tidak sehat. Kalau Ferrari saja kita gunakan untuk ngangkut kambing, bata, pasir, sampah, kita kata orang yang punya itu tidak sehat. Sepertilah hakikatnya kita tidak sehat. Kalau jasmani kita gunakan untuk kita berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu bukan toko berbuat maksiat. Aku bagikan mata, aku bagikan tangan, aku bagikan mulut, aku bagikan kaki, aku bagikan kesedaran kepadamu, dan juga aku turunkan kitab-kitab suci, ku utus para nabi-nabi dan rasul agar dengan Anda menjadi orang yang waras, agar kamu menjadi orang yang sehat, agar kamu menjadi orang yang bijaksana dengan diri pribadi kalian semuanya. Nah, jadi kalau seperti itu, tiap yang namanya penyalahgunaan dalam bidang apa saja itu namanya kezaliman. Jadi kezaliman itu tidak hanya pada masa sepak bola. Sepak bola kita protes, kita komplain, dunia yang komplain. Kezaliman itu kepada diri pribadi kita, kepada mata tidak pernah kita tengokkan kepada Al-Quran, tidak pernah kita tengokkan kepada hadis-hadis Rasulullah. Itulah merupakan risalah surat Allah yang Allah kirim kepada kita. Dan tujukan dengan mulut, lidahnya untuk merepek, untuk bercakap, untuk merapu, untuk makan dan minum. Juga mulut kita gunakan untuk kita bernasihat, untuk kita berzikir, untuk kita membaca ayat-ayat Allah, untuk kita mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Begitulah dengan seluruh anggota tubuh kita. Aku ciptakan kamu min ajli ibadatihi, untuk kita ibadah kepada Allah. Nabi kita bersabda. Jadi kalau itu realiti kita, kesalahan kita jadi pada berbagai aspek, kesalahan kita jadi pada berbagai tempat, kesalahan kita di sepanjang waktu, hatta pada waktu kita tidur. Buktikan saja secara jujur. Si Hadi Nabil coba sebutkan beberapa perkara sunat sebelum kita tidur. Berwudu. Baca berwudu, baca kursi. Lagi baca amanah Rasul. Baca tasbih, tahmid, takbir 33. Baca muawwidzat yang 3, tiup tangan, sapu muka seluruh anggota tubuh. Giring ke sebelah arah kiblat. Dan selain daripada itu, baca Al-Kafirun, itu merupakan bacaan yang terakhir. Bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira ada berapa yang terbaca dengan kita? Untuk wudu saja susah. Baru wudu udah kentut. Ini bukan pasal tak tahu. Kita tahu tapi kita tidak amalkan. Apakah itu bukan satu kesalahan? Itu kalau dengan bahasa sana sudah kena telang. Kalau kita bahasa sini kita kena saman. Lampu merah menyala, terus kita lewat. Oh, kita katakan tuh wajib kalau pada masa siang jam. Tapi kalau malam tuh apa? Berhenti. Buang-buang petrol naik. Daripada 2 ringgit jadi 4 ringgit 70 sen. Apalagi kalau dengan solar.
dengan diesel mahal lagi, mahal. Takkan kita berhenti lampu merah tengah malam? Polis ada, manusia ada. Untuk apa kita berhenti di situ? Lampu merah itu dia menyala, dia bukan ngatur kalau pada tujuh kereta menyala. Tapi kalau tengah malam itu tidak perlu. Tapi dikenakan karena ada polis, akhirnya kita dianggap salah, melanggar aturan lalu lintas, kebersamaan. Pada waktu itu berhenti pada itu cukupnya sunan saja, bukan wajib. Yang wajib itu kalau pada masa jam, wajib lebih keselamatan. Tapi kalau di tengah malam tidak wajib. Tapi pelanggaran pun tetap dianggap sebagai pelanggaran. Nah, begitulah perumpamaan lebih kurangnya. Kita tahu hari Jumat merupakan sebelah putih, tapi kita tidak pakai. Hari Jumat sudah kita memperbanyak salat, tapi kita tidak perbanyak. Hari Jumat sudah dengan kita membaca surah Kahfi, tapi kita tidak baca. Pada waktu kita makan minum sudah kita dengan tangan kanan, kita makan tangan kiri. Pada waktu kita makan minum kita baca Bismillah, awalnya Alhamdulillah pada ujungnya, tapi kita tidak baca. Banyak amalan-amalan yang Nabi kita ajarkan kepada kita yang terabaikan. Jadi kalau begitu tidak hanya kesalahan kita itu dalam bentuk dikenakan karena kita tidak tahu, pada waktu kita tahu pun banyak tuntutan hukum yang kita abaikan. Ini satu pelanggaran. Kalau antara sesama manusia saja ternyata dianggap sebagai satu kesalahan. Terlambat 5 menit pesawat tidak akan menunggu kita. Setengah jam kita sudah berada di ruang tunggu. Kalau seandainya dengan kita gagal untuk check in setengah jam sebelum kita masuk ruang tunggu, maka keberangkatan kita akan dibatalkan. Dalam berapa kali dengan kita melaksanakan sembahyang setelah setengah jam daripada waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada panggilan. Kalau dengan pesawat panggilan itu kira-kira beberapa waktu kemudian saja. Panggilan masuk, panggilan terakhir itu saja. Azan panggilannya tiap waktu. Tapi ternyata masih banyak yang terlambat, yang tidak memperkenankan panggilan Allah Jalla Jalaluhu. Udah hampir dalam setengah jam, hampir dalam 45 menit kita tentang dosa dan kesilapan. Supaya dengan kita dapat menyadari kesalahan kita itu daripada segala-galanya. Tidak hanya kesalahan kita pada waktu kita berbuat salah, pada waktu kita berbuat ibadah pun juga merupakan satu kesalahan. Di saat dengan kita tidak memahami tentang ritual amal ubudah yang kita laksanakan. Nabi kita bersabda seakan-akan menjawab pertanyaan kita. Jadi kalau macam itu macam mana ya Allah? Takkan kami kembali kepadamu bergelimang dalam dosa kesalahan. Kesalahan daripada tangan, daripada mulut, daripada kepala, daripada kaki. Misal, abang kita datang menyusul, misal saja nih. Ya, alhamdulillah datang. Coba, terlambat naik bus, bukan pesawat, dia tinggalkan. Naik kereta api cepat, dia tinggalkan. Tadi bahasa toleransi, saya kapten sekalipun. Kalau namanya datang awal. Ayo. Begitu kan realitinya. Kalau pesawat confirm 2 jam sebelum terbang untuk internasional. Kalau untuk domestik 1 jam paling tidak kita sudah ada di airport. Terlambat sedikit kita akan ditinggalkan. Bus sama. Kereta api sama. Pesawat apalagi, Jepun tambah ketat lagi, menit pun terlambat sudah dianggap tidak masuk. Ya Allah, dalam berapa kali terlambat kita, dalam berapa kali panggilan Allah kita abaikan. Kalau begitu ya Allah kami akui. Jadi tidak perlu Allah senaraikan satu persatu kesalahan-kesalahan yang ada pada diri pribadi kita, sebab daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku semuanya punya kesalahannya dengan Allah Jalla Jalaluhu. Jadi macam mana? Maka Allah berfirman, taubatmu kepadaku itu akan melenyapkan dosa kesalahan. Kebaikan yang kau laksanakan akan melenyapkan segala kemungkaran. Inna taubata yaghsilul haubah dosa. Taubat astaghfirullahaladzim. Asal kita mengaku, asal dengan kita insaf, agar dengan kita asal dengan kita tidak ego, tidak ingkar dengan kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Cukup dengan bertobat, dengan pengakuan atas kesalahan yang kita lakukan, Allah akan ampunkan. Wa innal hasanat yudhibna sayyi'at, akan melenyapkan dosa-dosa kesalahan.
Tapi kita berpesan kepada kita semuanya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutkan kebaikan setelah kita melakukan kesalahan. Malam tu masih semangat lagi nak nonton. Anak-anak begitu sama bibi, boleh bah nonton 1-2 kali bola dunia. Tapi selepas Maroko keluar, Mesir dikalahkan macam tu, ada yang sudah boikot Piala Dunia. Kapten Mesir Husam Hasan. Husam Hasan tu zaman lebih pada tu di Mesir. Jadi habis asalnya tanya sama orang Mesir, pergi makan ikan, makan yang pasar Melayu tu. Nah, pergi situ. Jadi ternyata dia Mesir, lebih pun tanya. Jadi katakan kiper Mesir itu tak hebat kah? Bab katanya pusingan pertama 2-0. Pusingan kedua 3. Jadi 3 berturut-turut. Jadi macam mana kiper Mesir? Kalau permainan Al-Abi, kalau sudah dapat cetak 2-0, itu kita perketat pertahanan kita saja, enggak usah menyerang, enggak usah. Jadi biar permainan kita rubah. Jadi pada 3-3-4 atau daripada 2-4-4 atau daripada 2-5-3, betul kan? Betul kan? Dia 10 kan? Daripada 2-3-5 penyerang, kita balik 7-2-1. Biar 7-8 depan gol saja, 8-7 orang gitu. Pokoknya kamu berapa rapat? Kiper sini 3, sini 3. 2 depan, penyerangan serangan atau usah nyerang. Perkuat pertahanan saja, menang kita. Itu cara kampungan tuh begitu. Tapi yang menyerang. Tapi pada saat ketika masih mau menyerang lagi, akhirnya sampai 3 kali. Jadi ditanyakan, siapa kiparnya? Katanya Mustafa. Mustafa siapa? Mustafa Syubair. Syubair. Rupanya Syubair ini dulu pada zaman kita di Mesir, Syubair itu dah kiparnya Zamalek. Kiper ahli Sabit Batal. Syubair itu dah kiparnya Zamalek. Anaknya pun juga jadi kiper. Allah. Hebat betul dah. Bapak pemain bola sepak, kiper. Anaknya pun jadi kiper kelas dunia juga. Sudah sampai ke kelas dunia nih, Masya Allah, luar biasa. Jadi semuanya yang saya sebut-sebut, Maji Abdul Ghani, Khatib, kemudian Husam Hasan, Husam Ibrahim, Husam Hasan, Ibrahim Hasan, itu dua beradik kembar. Husam Hasan itu pelatih Mesir, dulu pemain kelas dunia, sekarang jadi pelatih. Itu yang menjerit, kalau begini saya tidak mau lagi nonton bola dunia katanya. Tapi di rumah nonton juga sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Begitu permainan. Jadi dalam permainan kita ketat, tapi kita tidak ketat dalam kewajiban yang diwajibkan. Ya Allah, jadi bagaimana kami, ya Allah? Kamu tidak perlu risau. Memang begitu orang ada 3. Kamu itu terbawa-bawa nafsu, mungkin disebabkan ketidaksedaranmu, disebabkan karena kejahilanmu, disebabkan karena kealpaanmu, disebabkan karena kebodohanmu, disebabkan karena pengaruh lingkunganmu, sehingga ada sampai terbabit dalam berbagai kemungkaran. Kamu tidak perlu risau, sebab rahmat dan kasih sayangku melebihi segala dosa kesalahan yang kau lakukan. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Satu, dengan taubat akan menghapuskan dosa kesalahan. Yang kedua, dengan kebajikan akan melenyapkan segala kemungkaran, yudhibna sayyi'at. Jadi lepas nonton bola sepak, pemainnya pakai celana pendek, 1,5 jam duduk ngadap kiblat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah menonton film Hindustan, tari-tariannya banyak sungguh, 1,5 jam enggak, Hindustan 3 jam. Nah, ikutkan. Setelahnya itu buat kebaikan selama tidak kurang daripada 3 jam. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Itu makna innal hasanat yudhibna sayyi'at. Qala wa idza dzakara al-'abdu rabbahu firraha. Ini diingat. Raha apabila kita ingat Allah pada masa kita senang, raha pada waktu kita sehat,
raha pada waktu kita lapang, raha pada waktu kita aman, itu akan menjadi penyelamat kita fil balad daripada bala malapetaka, huru-hara hari kiamat, huru-hara detik-detik kematian, sakaratil maut, anjahu minal bala. Jadi yang paling menakutkan itu adalah detik-detik terakhir kita pada waktu kita akan meninggalkan dunia. Maka orang yang ingat Allah firraha, dalam keadaan senang lenang, dalam keadaan sehat afiat, akan terelak. Anjahu, itu akan menyelamatkannya daripada bala dan malapetaka. Dari kabian Allah, yang demikian itu karena Allah telah menyatakan, aku tidak himpunkan dua rasa aman dan juga dengan dua rasa takut. Kalau dengan hambaku merasa takut kepadaku di dunia, dia akan merasa aman dan tidak akhirat, aku akan mengamankannya daripada huru-hara hari kiamat. Kalau dengan hambaku merasa takut di dunia, dia akan merasa aman dan tidak akhirat. Kalau dia merasa aman di dunia, buat maksiat santai, buat maksiat senyum, buat kezaliman ketawa, itu nanti akan ketakutan pada huru-hara hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita seseorang datang bertanya tentang betapa luasnya rahmat Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman, ma ghadibtu ala ahadin. Jadi Mat, tak pernah bunuh orang ah? Pokoknya pernah bunuh, sepak, pernah juga rampas harta orang, bakar rumah orang, bakar masjid, tendang maya, cerca caci maki tuanku, Sultan, pernah? Kita tangkap kamu nanti. Jadi kita susah. Berzina, kaki zina, kaki perempuan, kaki bunuh, kaki minuman, semua kaki, semua. Itu pun tetap tidak boleh berprasangka buruk dengan Allah. Sebesar apapun dosa kesalahan yang kau lakukan, jangan sampai kau beranggapan itu lebih besar daripada keampunanku. Orang yang paling dimurka oleh Allah, manusia yang paling dibenci oleh Allah, seseorang yang beranggapan pada waktu dia melaksanakan kesalahan, tidak ada yang lebih besar daripada kesalahannya. Yang lebih besar daripada kesalahan kita itu adalah keampunannya Allah. Dosa besar, ghadibtu ghadaban. Allah berfirman, aku murka semurka-murkanya kepada seseorang yang merasa besar kemaksiatan keburukan yang dia lakukan. Itu kalau dibandingkan dengan rahmat dan kasih sayangku. Sebesar dosa kesalahan kita, lebih besar lagi rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Yang paling berat, paling besar kesalahannya, orang yang berputus asa, al-qanitun, yang berputus asa daripada rahmat. Karena itu dengan kita tinggal menatap dan menangis, tinggal meratap dan menangis. Astaghfirullahaladzim. Sebesar apapun kemaksiatan, pernah bunuh orang, bukan pernah bunuh saja, hampir tidak kurang daripada 3.333 buah masjid dia bakar. Tuk imam dia tembak semuanya, makmum dia bakar hidup-hidup semuanya. Sebanyak apa? Tuh peribahasanya saja, bukan kamu buat macam tuh. Jangankan sampai berpuluh-puluh orang, satu orang pun kalau tidak ridha, kalau Allah tidak ampunkan, jadi masalah. Jadi sebesar apapun dosa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, tetap saja rahmat keampunan Allah lebih besar. Allah berfirman, ghadibtu ghadaban. Aku tidak pernah murka kepada seseorang seperti kemurkaanku kepada seorang hamba yang melakukan kemaksiatan, turut dia merasa kemaksiatan itu lebih besar daripada keampunanku. Kalau aku bersegera, kalau sifat Allah menyegerakan balasan kepada orang yang berbuat kesalahan, niscayalah Allah akan timpakan balasannya, timpakan azab dan hukumannya kepada seseorang yang berputus asa daripada rahmat. Qala walau lam arham. Ini satu harapan yang paling besar sekali.
kita baca hadis ini detik-detik terakhir kita nanti, dan juga kita ingat isi makna dan kandungannya. Kalau seandainya ada terlintas di dalam hati rasa takut, rasa segan, rasa malu kita dengan Allah pada waktu kita dihadapkan nanti pada hari kiamat, itu pun sudah memadai, itu sudah cukup untuk kita mendapatkan rahmat dan ridha, untuk kita mendapatkan keampunan. Laulam arham, kalau aku tidak memberikan rahmat kepada hamba-hambaku, melainkan dikenakan kena takutnya mereka berdiri di hadapanku nanti pada hari kiamat, la syakartu, aku sudah meridai mereka dengan rasa takut mereka seperti itu, wa ja'altu sawabahum, dan aku jadikan balasan rasa takut mereka berdiri di hadapanku nanti pada hari kiamat, keamanan yang abadi untuk selama-lamanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Allah kabulkan permintaan kalian, Safa Allah jadikan menjadi emas atas permintaan daripada mereka, sebab mereka ingin bukti. Kalau terbukti, tapi ternyata pada waktu terbukti pun tetap juga mereka tidak beriman. Nabi kita kata, ni benda terlambat, dosa. Bicara tentang dosa dengan pahala bunda. Bicara tentang dosa dan pahala. Terlambat masuk kelas berdosa. Ya, sama ada beda lah. Tapi keampunan Allah lebih besar. Jadi tak boleh kita cakap separuh-separuh saja. Dosa dia semuanya. Kalau untuk urusan meeting tepat waktu, pesawat tepat waktu, untuk make up tepat waktu, ni untuk buat kulit ini supaya lembut, supaya ceria, maka kita guna alat-alat pembersih. Basuh dulu, ikut tata tertibnya. Wudu tidak pernah tertib, tidak pernah taslis, tapi ikut tip cara merawat muka. Satu, guna air hangat, Selepas 3 menit, tik, baru dikeringkan. Lepas itu baru guna krim. Dan mengusapnya jangan ke atas, ke bawah. Dalam 3 menit, baru 2 menit setengah. Masih 5 second. Cukup cepat waktu. Lepas itu keluar daripada rumah, dadakan di bawah terik matahari yang panas. Pastikan kulit muka terkena terik matahari yang panas. Digerak-gerakan kanan kiri. Ikut aturan, masyaallah, barakallah. Lepas itu last sekali guna air suam. Guna air suam, air panas, suam panas. Lembut. Jangan gunakan tuala, jangan gunakan kain, gunakan kapas yang dicampur dengan za'faran. Kapas campur dengan za'faran. Tisu, jangan tisu, tak boleh, makruh. Ini urusan pelembab kulit, supaya kulit jadi lembab, supaya kulit jadi ceria. Macam tu tip-tipnya. Kita ikuti aturan tadi itu. Pesawat mau terbang, betulkan kursi, pasang tali kereta, meja kepada ke tempatnya, buka tingkap, menutup tingkap buka. Ikut jalan. Patuh, masyaallah, barakallah. Allah, tapi Allah berfirman, kenapa dengan aturanku tidak seperti itu? Itulah kesalahan kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sebesar apapun kesalahanmu, selama kau meyakini aku Maha Pengampun, aku akan mengampunkan segala-galanya. Sebesar dan sebanyak apapun kemaksiatan dan kemungkaranmu, selama kau meyakini rahmatku lebih besar daripada segala-galanya, aghfir lakum wa la ubali, aku akan ampunkan dan aku tidak peduli. Jadi di antara daripada ancaman Allah, azab akan Allah segerakan kepada sesiapa saja
Allah segerakan adab dan siksaan kepada seseorang yang berputus asa daripada rahmat. Jadi yang walaupun kaki apa saja, sebanyak apapun dosa kesalahannya, tetap saja kita menaruh harapan sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada Allah. Sebesar dosa kesalahan yang aku lakukan, lebih besar daripada itu rahmat dan kasih sayangmu. Allah. Ini untuk umum. Nak tunjukkan lagi kesalahan kita. Misi ini mari depan ribu. Habis nonton sekali itu, mesti pada gol yang mana menciumkan berpeluk Allah, masyaallah. Ada yang ngantuk tak? Masa gol tadi tanya ngantuk tak? Ada kan? Sedikit ngantuk kan? Itu dosa. Duduk pengajian, bola sebiji, wapi, tak ada duit kau beli bola. Abi belikan, insyaAllah, tak pergi KL. Sini buat jual bola, kita belikan bola 22 biji. Daripada merebutkan yang sebiji itu, lebih elok masuk sini bawa 1 biji. Makanya orang tua dulu, bukan saya yang mengatakan. Orang tua dulu mengatakan, di antara daripada manusia bodoh, itu adalah pemain sepak bola. 1 biji bola direbutkan sama 22 orang. Tak mampu beli kan? Beli 22 biji, tak payah. Jadi kalau sudah beli, main sendirilah, senang kita sepak. Tapi rebut-rebutan. Untuk apa kita ngejar yang jauh-jauh di situ? Letih. Kipar pula. Bodoh lagi kipar tuh. Macam mana? Sanggup bunuh diri, lompat. Jatuh. Selepas itu jatuh, meraih bola tadi itu, disepak pula. Kalau dia dapat baca itu, bawa balik lagi saja lagi. Itu apa? Kamu susah-susah kejar bola. Setelah kamu dapat bola, kenapa tak bawa balik? Kenapa disepak balik? Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Kalau kamu susah-susah cari bini, ya soleh ya. Dia asal daripada Kuala Nerang. Katanya dah pindah dah, tak hidup di Kuala Nerang. Lalu Janggus. Kita cari jalur Janggus, katanya dia sudah pindah ke Johor Bahru. Setelah kita cari Johor Bahru, katanya bukan di JB Jadabaik. Setelah kita jumpa dia di Jadabaik, setelah kita lama dia, terus kau tinggalkan dia. Nah, kawinlah kamu situ. Kamu susah-susah ngejar dia daripada negeri ke negeri, daripada negara ke negara, yang kau lepaskan. Nah, begitulah permainan bola sepak. Dikejar habis-habisan, setelah dapat kita lepaskan kembali. Tapi iyakum, ini peringatan dengan kita anak-anak semuanya, jangan sampai kita dengan mak dan ayah macam seperti daripada 3 jenis permainan. 3 jenis permainan. Pertama, jangan sampai kita dengan mak dan ayah seperti dalam permainan bola sepak. Seperti permainan bola sepak atau seperti permainan bola tangan yang direbut-rebut yang tindih mendidih itu, bola apa namanya? Bolanya bukan bulat. Rugby. Seperti rugby. Jadi jangan sampai kita melayan mak dan ayah seperti rugby. Pada peringkat pertama, di mana dengan rugby tadi cara permainannya atau dengan bola sepak masing-masing berebut. Itu bila pada waktu mak ayah punya duit. Mak ayah duit banyak. Ada kebun, ada aset, durian, rusun rambutan, durian dan sebagainya. Berebut. Mak, 3 rumah aku je lah. Ada 3 rumah aku je lah. 3 rumah. Semuanya berebut. Berebut nak bawa atau mengajak mak ayah tinggal di rumahnya. Itu permainan yang pertama. Berebut. Ya Allah Rahman Rahim. Itu satu perkara yang bagus. Masing-masing teringin. Berhasad juga berkeinginan untuk membela mak dan ayah sampai berebut. Yang kedua, itu kalau pada itu mak ayah sudah dalam keadaan krisis, usaha sudah lanjut, batuk-batuk, sakit-sakit,
maka permainannya macam seperti dengan bola pempong. Pang, 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 tolak menolak. Abangnya lah, abang kan. Anak dengan cakap satu je. Dia lebih senang kalau mak duduk rumah abang. Beda kalau dengan ai anak ada 3. Nanti bila ada waktu tu layan mak dan ayah. Awak aja lah, karena satu awak aja lah. Pempong, pempong, pempong. Pempong ke sana, yang situ pempong ke sini. Bola ke sana, bola ke sini. Bola ke sana, bola ke sini. Itu pada saat mak ayah dalam keadaan sudah lanjut usia, atau pada dalam keadaan kritis, atau dalam keadaan sakit. Selepas itu jangan seperti dengan permainan ketiga, atau seperti dengan main bola golf. Mak ayah dimasukkan ke dalam lubang, bila kita dimasukkan ke dalam lubang. Tak ada manfaat, tuan ni makan habisin duit saja, menyusahkan orang saja. Jadi kita katok bola tu, mak tu masuk ke dalam lubang, kita kuburkan. Satu macam seperti bola sepak, berebut, masa ayah punya duit banyak. Yang kedua macam seperti pempong, masa ayah sakit, semuanya tak nak bela ayah atau dengan mak, semuanya tolak menolak. Yang ketiga, seloknya mayah ni dikuburkan saja lagi. Bola golf. Alhamdulillah masuk selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibaca atau dihafal doa Mesir, doa kunut di Mesir, bunyinya macam lebih kurang seperti ini. Allahumma ahsin, waktu kunut, Allahumma hadina bima hadit, habis terus sampai kepada nastaghfiruka wa natubu ilaik, Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik. Ini yang dimaksudkan di sini. Di sini kalau terdapat sabda Nabi dalam hadis qudsi, di dalam hati seseorang rasa takut dia nanti diinterogasi, disiasat di hadapan Allah. Kalau terdapat dalam hati seseorang rasa takutnya berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, rasa takut yang terhunjam, yang tersemat, atau yang berpangkalan di dalam kalbu, rasa takut yang berpangkalan di dalam hati, rasa takut nanti pada waktu dia akan dihadapkan, didirikan di hadapan Allah. Qifuhum innahum mas'ulun. Qifuh, hentikan mereka, mereka akan disosiasat. Macam seperti kita melewati kawasan roadblock, polis trafik, polis apa saja dengan bendera merah, tu kita dihentikan di situ, stop, tanya IC, tanya lesen, macam-macam pertanyaan. Itu namanya al-wuquf. Kalau ada rasa takut kita kepada Allah, rasa takut kita akan diberhentikan, dihentikan, disosiasat di hadapan Allah, itu sudah mampu untuk memberikan keamanan, akan menjadi sebab kita akan mendapatkan keampunan daripada Allah Jalla Jalaluh. Jadi baca pada masa kunut kalau agak panjang, kalau nak dengan kunut agak panjang, Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik. Ya Allah, perindahkan, perbaikan detik-detik kami berdiri di hadapan-Mu. Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik. Wala taftahna yaumal ardi alaik, dan jangan kau permalukan pada saat ketika kami disosiasat di hadapan-Mu nanti pada hari kiamat. Ada lagi yang lebih lengkap, Allahumma ahsin uqubana baina yadaik wala taftahna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yaumal ardi alaik wa hab lana minka amalan salihan yuqarribuna ilaik. Baca kunut dulu dari awal. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ahsin uqubana baina yadayk ولا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وهب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
dengan jawapan daripada Allah, in syi'ta asbahalahum asaba zahaban. Okey, kalau kalian memang mau juga, aku akan jadikan sapa itu sebagai emas. Permintaan itu akan aku kabulkan. Tapi kalau seandainya ada yang tidak beriman, akan aku turunkan azab dan seksaanku kepada kalian semuanya. Pilih antara dua. Jadi buktinya mana? Mereka tidak percaya. Buktinya, kata mereka, Nabi kita berkata, kalau saya panggil pokok yang berada di seberang sana situ datang kemari, apakah kau akan percaya dan beriman? Jadi kata mereka, iya, aku akan percaya dan beriman. Nabi panggil, hei, ya syajarah, hai pokok kayu, sini kamu. Pokok pun datang. Damsi ilai bila sakin wala kadami, datang tanpa pohon dan petis. Tapi ternyata setelah Nabi kita selalu kembali ke sana pun tetap juga mereka tidak beriman. Rukana, pemain tinju, pemain gulat, pemain gusti yang terkuat, keras dunia. Itu pada masa pertarungan dengan Baginda, syaratnya apa? Nabi kita kata syaratnya, apakah kamu akan beriman kepadaku kalau seandainya aku berhasil untuk menumbangkan Anda? Rukana, aku dengan persyaratan. Tapi ternyata setelah Rukana Nabi kita tumbangkan sebanyak 3 kali berturut-turut, tetap saja dengan Rukana tidak beriman. Jadi yang tadi itu malaikat Jibril katakan kepada Baginda, Allah kabulkan permintaan mereka, tapi kalau saya mereka tetap juga tidak beriman, akan aku turunkan azabku, azaban la u'adzib ahadan minal alamin. Kalau kau inginkan pilihan yang kedua, aku bukakan kepada mereka babu taubati warahmah, pintu taubat rahmat selebar-lebarnya. Jadi jangan ada yang putus asa. Tidak berputus asa. Yang walaupun sebanyak dosa yang kita laksanakan, itu tidak akan menyebabkan manusia mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Kenapa? Presentasinya yang walaupun yang paling banyak melarat orang Islam, yang paling banyak dizalim orang Islam, yang paling banyak dibodohin orang Islam, yang paling banyak tidak dilayan secara bijak orang Islam, yang ditipu sama Argentin orang Islam, semuanya orang Islam. Tapi presentasi bunuh dirinya pun yang lebih ramai. Swedia itu jumlah, padahal kalau dari segi sudut penghidupan yang paling mewah, kehidupan yang paling selesa, kehidupan yang paling mewah. Makanya kalau di Jepun itu tingkat-tingkat apartemen tinggi-tinggi itu sebenarnya terkunci rapat. Takut kalau orang tinggi naik tingkat bangunan apartemen yang tinggi, hotel-hotel yang bertingkat, takut nanti kalau mereka bunuh diri. Naik kereta pun kunci tuh, kontrolnya sama driver, bukan sama penumpang. Takut kalau nanti melompat daripada pintu kereta meninggal. Kita rasa tidak ada. Ditindak, diseksa, dianiaya, dicerca, dicaci maki, hidup miskin, tetap hidup senang, tenang. Seperti apapun deritanya, tetap kita boleh tidur. Buat jembatan kita boleh tidur. Dalam keadaan sengsara, kalau letih. Kenapa? Daurah seminggu. Tugas masak, tertidur atas karung. Tak bunuh diri. Jepun salah sikit bunuh diri. Kenapa? Karena kita ada yang namanya harapan. Karena kita mendapatkan dua pilihan. Pilihan pertama, segala permintaan akan dikabulkan. Pilihan kedua, kau mendapatkan anugerah, keampunan, rahmat dan kasih sayangku. Dan kedua itulah yang dipilih oleh Baginda. Hadis yang kita bacakan tadi itu sudah kita baca sebelumnya. Secepat kita dalam ibadah, secepat itu juga rahmat Allah akan datang menyusul kita. Jadi senang untuk kita mengingat. Yang pertama, senang untuk kita mengatur, untuk kita merealisasikan satu hakikat dalam hidup. Secepat kita memperkenankan seruan Allah, secepat itu juga anugerah Allah dan belayan kasih sayang Allah akan sampai kepada kita. Karena itu kita usahakan semampu kita untuk kita tidak menangguh-nangguhkan apa sahaja, khususnya sembahyang 5 waktu. Jadi kita memang betul-betul kita guna jam yang dulu jam itu buatan Jerman yang musiknya kuat. Kuat. Sekarang bukan jam saja, jam boleh kejut kita, handphone boleh kejut kita, bantal boleh kejut kita, sebenarnya boleh kejut kita.
Jadi kita persiapkan waktu kita tidur pagi, kalau pada waktu kita letih, agar dengan kita boleh terjaga tepat waktu. Perbandingannya apa saja? Secepat kita memperkenankan seruan Allah dengan hayya Allah salat jalan falah, secepat itulah segala hasrat keinginan yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah. 15 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan daripada kawan-kawan alumni lain. Apa hukum kita beli emas 3 kilo, 5 kilo, kemudian kita pajakkan? Bila dah pajak duit, daripada pajak tu kita beli emas lagi, kemudian kita pajak lagi dan ulang proses yang sama. Kita beli emas. Pas beli emas, kemudian kita pajakkan. kita pajakkan, gadaikan. Pas kita gadaikan, dapat duit, kita beli emas lagi, kemudian pajak lagi. okey. Dengan kita beli emas 1 kilo. Harga sekarang lebih kurang 600.000. Kita dapat beli emas seharga 600.000 dengan hitungan 1 kilo. Lepas kita beli, berarti untuk muamalah pertama sahih. Kita sudah bayar duit tunai, asalkan ya dan biadin. Jadi bukan berutang, bukan pinjaman, tidak. Emas yang 1 kilo sudah kita terima, bayaran 600.000 pun juga sudah kita sepakat. Itu sudah jadi hak milik kita sepenuhnya. Lepas itu dengan kita pergi ke sebuah kedai atau kepada individu, kita pinjam duit dia sebesar 500.000. Okey? Atau kalau boleh pinjam duit 600.000. Jaminannya emas. Itu namanya gadai. Jadi dengan kita pinjam duit dulu, jaminannya emas. Bukan emas kita gadaikan tu dapat duit, tu tidak boleh. Antara rahan dengan pinjaman. Jadi kita tidak boleh menggadaikan sesuatu untuk kita dapat duit. Tapi justru dengan kita meminjam duit dengan menggadaikan emas. Emas sebagai jaminan. Jadi kesilapan kita tu daripada sudut ijab kabulnya. Jadi pinjam dulu. Pesal, Abi nak pinjam 500.000 boleh. Kalau boleh sampai 600, susah khair, tak ada masalah. Tapi kalau boleh ada jaminan, insyaAllah ada 1 kilo emas. Nah, jadi pinjam dulu, baru jaminan. Bukan dijadikan, bukan kita gadaikan untuk dapat pinjaman. Itu terbalik. Jadi pembelian Nabi tadi itu sah. Sudah Nabi pinjam duit dengan Bank Faisal, dengan jaminan emas, dapat lagi uang 600.000. Nabi berikan emas lagi. Berikan. Untuk apa untuk kamu itu tuh? Apa untungnya? Dapat emas dalam modal yang sama. Tahulah. Beli emas, bayar 600.000. Kemudian gadaikan, pinjam duit, kita gadaikan, dapat lagi 600.000. Okey, gadaikan lagi ke sini, pinjam di sini lagi, dapat lagi 600.000. Kemudian belikan lagi emas. Katakanlah 4 kali begitu, apa tujuan dengan kita? Emas tu dia naik harga. Harga emas tu akan naik. Dia untungnya pada kenaikan. Ya, kalau waktu emas naik, kalau pada waktu emas turun, bayar upah gadaian ada. Upah. Kali 5 kali upah. Upah apa namanya? Kalau pada tu emas naik, jadi di sini kita ada tadi emas yang kita jadikan jaminan, harganya naik. Dapat untung. Kan? Beruntung. Tapi Ustaz Faisal pada waktu Habib pinjam duit 60.000, itu kalau saya secara lebih sehatnya, hitungan 60.000 itu juga dihitung dengan nilai emas. Kalau tidak akan mengalami kerugian. Emas naik harganya jadi 700 per gram. Nampak kita dapat untung 100.000 situ daripada tiap kilonya.
4 kali yang begitu dapat 400.000. Kira-kira Ustaz Faisal masih mau tak menerima 600.000? Duit yang kita pinjam tu 600.000, duit yang dipinjam pada waktu itu cukup untuk beli 1 kilo emas. Pada masa 2 tahun kemudian tu Abi kembalikan, nilai emas tu sudah naik. 600.000 belum lagi cukup. 600.000 tidak lagi cukup untuk membeli 1 kilo emas. Duit 600.000 hanya dapat 800 gram saja. Susu 200. Kalau beliau mau tak apa, kita potong. Enggak. 600 tak apalah, tapi 600 ikut nilai emas. Kalau 600 ikut nilai emas berarti jadi dibayar 700.000. Jadi mas kamu tidak dapat 700.000, 700.000, per hutang pun 700 juga. Sebab hutang berjanji betul. Pinjam hutang sebesar 600.000 senilai 1 kilo emas. Yang jadi patokan itu nilai 1 kilo emas. Bukan ikut nilai 600.000 lagi. Kalau nilai 100 kilo, sekilo, maaf bukan 100, sekilo 1000 gram emas tadi itu, nilainya pada saat ketika itu sudah menjadi 800.000, kamu kena berhutang yang 600 tadi itu dengan nilai 800.000. Itu cara yang paling aman. Jadi Pak, Hah? sebenarnya hutang kalau disyaratkan lebih. Dia bukan syarat lebih. Dia kita bukan syarat lebih. Kita bukan minta bayar 600 700 tidak. 600 dibayar 703, 600 dibayar 500 pun juga tidak. Hanya kita katakan ikut nilai emas. 600.000 ringgit pinjaman karena duit ini turun naik. Jadi kita supaya tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang untung dan rugi, maka 600.000 senilai 1 kilo emas. Misal begini saja, jangan yang tadi. Tapi pinjam duit sekarang. Pinjam duit setengah juta. 500.000. 500.000 setelah kita udah janjian akan dibayar setelah 10 tahun. Akan dibayar setelah 10 tahun. Ternyata duit setelah 10 tahun itu susuk banyak. Nilai duit sekarang, Masya Allah tabarakallah, kalau pada masa Abi pinjam duit 500.000, itu boleh beli 1 kilo emas. Tapi pada masa nilai duit sudah turun, nampaknya naik tapi turun, nilainya berkurang. Jadi kalau untuk beli 1 kilo emas tuh kamu kena ada duit 800.000. 800.000, mana susut 300.000 di kita di situ. Rugi kita. Jadi pas 10 tahun, nih duit lebih dari 500.000 juga apa untuk apa sekarang 500.000. Tapi kan saya pinjam 500.000. Dalam mazhab kita, pinjam 500 bayar 500, pinjam 1.000 bayar 1.000. Tak boleh bayar lebih. Mazhab Imam Ahmad tak begitu, ikut nilai emas. Sebab kalau tidak nanti susut nilai pinjaman yang susut tadi itu daripada uang ringgit 500 nilainya sudah jadi 800, berarti kita ada kerugian 300.000 di situ. Tapi kalau dengan nilai emas kita tak kisah. Jadi tidak ikut nilai yang 500, tapi kita ikut nilai harga 1 kilo emas. Lain, Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang tu dia tak perasan ada dawatan dekat negeri orang, dia ada hukuman sesuatu dawatan. Dawat. Di mana? Di tangan masa berudu. Kalau seandainya setakat kesan, tinggal kalarnya saja, tak ada masalah. Tapi kalau seandainya ada zat, ada benda, ada ain, nah itu berarti terhalang. Jadi dawat dah kita sapu, tinggal warna hitam atau warna birunya saja lagi. Itu insya Allah tak ada masalah. Sama seperti dengan inai, gincu misalnya. Jadi perempuan yang pakai gincu, lipstick, setakat gincu, udah pada tuduh dia ada sapu dah. Tapi kesan merahnya itu masih ada. Itu tak ada masalah. Tapi kalau patut gincunya tebal sangat, tanda seperti Datuk siapa tuh pakai lipstick tebal. Jadi kalau sampai jadi pentomen muka, itu air tidak akan meresap. Nah macam mana dengan dawat tadi itu?
Kalau dia tu tinggal baginya, saking baginya saja, okey, tak ada masalah. Tapi kalau dia tu cuma masih ada jir, masih ada benda, ada zatnya, benda tu zat atau situ, itu kita tanggalkan tu dulu. Kalau sudah tanggal, tinggal kesan warna saja lagi, kala saja lagi, ya itu tidak ada masalah, itu dimaafkan. Lain, Hakimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang itu melaksanakan solat dan dia melakukan kesilapan seperti ketinggalan ayat atau huruf dalam bacaan Fatihah, tapi dia perasan masa ayat akhir, apa perlu buat? Apabila melakukan satu kesalahan dalam salat tanpa dia sedari, dia merasa okey-okey saja. Tinggal huruf ataupun ayat dalam surah Al-Fatihah, Ha. tapi dia perasan masa ayat akhir. Masih Dia sedang masa ayat akhir. layak. Dia merasa betul. Orang lain yang merasa tidak betul. Teringat di sana. Ha? Dia teringat dia salah masa dia tahiyat akhir. Dia yakin dia salah masa tahiyat akhir. Dia tinggal satu ayat Fatihah. Ingatnya padahal saya tasyahud akhir tambah satu rakaat. Jadi kalau kita masa tasyahud, perasaan rakaat kedua tu kita satu kali sujud saja. Satu kali sujud saja. Maka sujud ni rakaat kedua, misal 4 rakaat. Rakaat pertama 2 kali sujud. Rakaat kedua satu kali sujud saja. Tapi kita tak sedar. Kita sedar pada rakaat yang terakhir. Maka rakaat yang kedua ini hanya menyempurnakan rakaat yang ketiga, hanya menyempurnakan rakaat yang kedua. Daripada pergerakan kita Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya, yang terambil dari situ sujud yang kedua saja untuk melengkapi sujud rakaat yang pertama yang tidak cukup. Berarti gagal, batal, tak terhitung, tak dikira rakaat ketiga. Satu sempurna, rakaat kedua disempurnakan, 2 dengan 3 jadi 1 rakaat, tambah dengan rakaat yang keempat, rakaat yang ketiga, maka itu tambah 1 rakaat, 1 kali sujud. Tapi kalau seandainya kita perasan yang dengan kita hanya setakat 1 kali sujud saja pada rakaat yang terakhir, maka daripada fil alamina innaka hamidum majid la min a'udzubika min adzabi jahannam, sebelum kita salam kata syaitan, lu tak perasan, kamu sujud baru 1 kali tadi itu, maka itu baru sujud. Allahu Akbar, sujud yang kedua, Allahu Akbar, ulang balik at-tahiyatul barakah, baru kita salam. Itu kalau kita yakin yang ketinggalan tadi itu adalah sujud di rakaat yang terakhir. Kalau dengan kita yakin itu bukan pada rakaat yang terakhir, maka kita tambah wajib tambah 1 rakaat. Macam juga kalau kita tidak yakin pada rakaat ketiga kita tidak baca Fatihah, berarti jumlah rakaat kita masih belum cukup. Kita tambah 1 rakaat untuk kita menyempurnakan salat yang sudah kita laksanakan. Yang lain, Kita solat jamaah di masjid yang ada serami di bahagian kanan atau kiri. Dia ada dewan tamu. Mana afdal? Saf tamu tu kita nak penuhkan di luar tu ataupun kita di belakang? Kita datang lambat. sini tertutup. Saf pertama tertutup, sambung belakang situ. Atau macam mana? Dia dalam Berada tu tinggi tak tinggi? Penyekatnya tu. dia ada Kelihatan je. Ada pintu. Ada pintu sliding tu. Persending. Jadi kita boleh keluar lalu boleh masuk melalui pintu tu dan kita boleh semayang di luar tu. Satu, beranda yang termasuk dalam hitungan masjid namanya ruhbah atau harim. Harimu syai', harimun bima walahu. Jadi beranda yang termasuk daripada bagian masjid, berarti kita yang sembahyang di situ ikut sambungan daripada saf yang dihadap yang di dalam. Maknanya yang sembahyang di belakang sana, di tembok sana, dah di luar daripada masjid, itu berarti kita menyambung saf yang pertama yang ada di dalam. Kalau itu termasuk daripada bagian masjid. Tapi kalau ternyata seperti bangunan yang kita sini ditutup, itu tutup ni saf pertama kita sini, imam sini nih. Di saf pertama tutup dengan tembok, terbuka di situ.
Saf pertama, dua, tiga, lima. Kita akan berada di saf yang kelima, yang walaupun kita tidak berada di dalam, yang walaupun kita menyambung saf yang di situ, yang ada di pintu bersambung sampai keluar, masih berada pada saf yang kelima, bukan saf yang keenam. Tapi pada masa kita berada di depan sini, dengan tembok yang tertutup, kita tuh tadi bilangan itu. Kalau pintu sliding tu sebelah depan. Nah, itu tak ada masalah. Kita sambung situ. Jadi lebih afdal kita menyambung saf di samping pintu tu sampai terkeluar. Tapi tadi corona panas. Kalau dalam kan orang tak ambil di situ. Orang banyak masuk dalam. Saudara sejuk. Jadi kalau kita katakan kita berada di saf kedua, ketiga. Tapi kalau kita sambung saf yang pertama, kita terkeluar sana. Tapi panas. Nah, jadi kalau tidak ada tembok yang menghalang, okelah kita sambung hanya pintu sendiri. Buka pintunya bersambung saf sampai keluar. Itu masih kita pikirkan dengan saf yang pertama. Karena itu ulama mengatakan pada waktu kita sampai di Masjid Nabawi, yang sembahyang di saf pertama lebih afdal daripada sembahyang di dalam raudhah. Jadi kalau imam seperti imam dahulu, imam depan, raudhah belakang. Jadi saf yang belakang imam tu. Apa bedanya? Perbedaannya kalau pada waktu kita di saf yang pertama kita mendapat fadilat saf. Sedangkan pada waktu kita sembahyang di raudhah kita dapat fadilat tempat. Ulama mengatakan fadilat saf, fadilat ibadah itu lebih afdal daripada fadilat tempat. Ada bahasa kaidahnya al-fadilatu muta'alliqatu bil ibadati afdal minal fadilah muta'alliqati bi makanil ibadah. Fadilat yang tertakluk dengan amal ibadah itu sendiri lebih afdal daripada fadilat yang tertakluk dengan tempat. Sembahyang di masjid cantik tapi tidak berjamaah. Lebih elok kita sembahyang di luar masjid, di rumah. Jadi ada masjid tapi tak ada jamaah, tak ada orang. PKP. Jadi kalau kita ke masjid bersendirian, tak ada makmum. Kalau kita sembahyang di office, ada makmum 36 orang. Sembahyang di rumah lebih afdal daripada kita sembahyang di masjid. Sebab jamaah tu bagian daripada sembahyang. Sedangkan dengan masjid, itunya fadilat dengan tempat. Jadi menjaga fadilat ibadah lebih afdal daripada kita menjaga fadilat tempat. Lain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nak tanya dengan sikit. Bagaimana nak khusyuk dalam solat? Yang pertama, kadang-kadang rakaat pertama kita khusyuk. Bila rakaat kedua bermacam fikiran kita terganggu. Macam rakaat kedua kita dah ada angkutan bola semalam lah, macam-macam. Dan satu ni kalau kita tengah solat berjemaah, apabila imam membaca surah dan kita tak faham, takut baca surah panjang-panjang, nanti mainan di fikiran tu membuatkan kita tidak khusyuk. Jadi apakah dia amalan atau rahsia-rahsia macam mana nak khusyuk dalam solat dan ketika solat itu? Okey, terima kasih. Memang kita susah, kita memang orang yang tak pernah khusyuk dan sembahyang. Itu problem kita semuanya. Memang tak ada khusyuk. Jadi kerana itu kita ni untuk dapatkan lepal sebagai kekasih Allah, sebagai wali Allah itu masih jauh lagi. Kalau seandainya kita boleh khusyuk dan sembahyang semuanya sudah pakat wali. Semuanya jadi wali Allah. Setakat wali nikah aja. Bukan jadi wali Allah lagi. Itu tadi awal kita khusyuk. Jadi gimana? Dia banyak faktor. Faktor pertama mata, dua penciuman, ketiga pendengaran, ketiga keempat perasaan. Macam mana kita beri khusyuk? Kalau patuh mata kita ke depan tu Suzuki. Yang ini baju tulisannya belakang Yamaha. Oh, ini dealer Yamaha. Itu tulisannya Maybank. Kan daripada kalar warna baju itu sudah membuat kita jadi kepikiran itu mata. Karena itu kita sunahkan berpakaian serba putih. Kemudian kedua penciuman. Kadang itu kita keciuman bau-bau yang tidak sedap, maksudnya kita akan kepikiran. Karena itu sunat dengan kita berwangi-wangian pada waktu kita pergi ke masjid. Yang ketiga pendengaran. Karena itu hari Jumat ada ansituk senyap diam.
agar kita mendapatkan rahmat. Sebab suara, perbincangan, perbuatan akan kita. Misal seperti bulan puasa, gimana kita beri khusyuk? Salat tarawih, budak-budak main bola sepak, suka-suka dengan bola sepak. Tin minuman tu mereka mainkan. Kadang ada guna tin, kadang-kadang tu dengan air aqua, air bang, seperti itu. Jadi membuat kita jadi terganggu. Kedua, berkenaan dengan bacaan yang panjang, pecat imamnya. Kita ini bukan jenis yang, kalau kita Arab, kalau kita memahami bacaan itu apa? Nabi kita kalau pada waktu jadi imam, Nabi kita tengok kondisi keadaan makmum. Kalau makmumnya terbatas, tak apa kita baca surah-surah yang panjang. Tapi kalau makmumnya, makmum yang ada yang lemah, ada yang tua, ada yang udur, ada yang ceret-beret, ada yang nak kentut, ada yang nak ketanda, itu mengganggu mereka. Jadi kita ambil sebagai pertengahan, yang panjang tidak, yang pendek juga tidak. Nah, jadi usahakan kalau imam itu ikut sunnah, maka kita juga upayakan untuk memahami semua ayat-ayat surah-surah yang dibaca oleh imam. Memang jadi risiko kita lah kalau kita tidak paham surah yang dibaca, yang walaupun pendek, sebab kita dituntut juga untuk memahami ayat-ayat yang dibaca. Agar kita boleh khusyuk, satu, karena kita hafal bacaan imam. Yang kedua, kita boleh menghayati isi cerita, rangkaian cerita yang diceritakan. Yang ketiga, karena dengan kita merasa diperhatikan. Jadi muraqabah, kita sedang ditatap, sedang diperhatikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Seperti perumpamaan kucing mengintai tikus. Nah, waspada betul. Dia matanya tidak berkedip untuk dia mendapatkan mangsanya. Begitulah kita juga dalam sembahyang. Penghayatan dalam sembahyang, satu, karena kita paham makna, karena kita melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau Mesir selalu diingatkan sallu salata muwaddi'. Sembahyanglah macam sembahyang kamu yang terakhir. Jadi kita kalau dengan yang terakhir itu, kita nak buat yang seindah, secantik, sekhusyuk mungkin. Kalau kita upayakan seperti itu, insyaAllah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. Kita ada dua hadis musalsal. Satu hadis musalsal bitalqim, artinya musalsal itu dengan menyuapkan buah tamar. Yang kedua ada hadis musalsal bidyafatil aswadain, dengan memberikan jamuan, air dan kurma. Air dan kurma. Jadi untuk bagian jamuan dengan kurma ini lebih cepat. Tapi kalau talqim itu kena suap satu persatu. Kita ramai. Jadi Tamu. Belajar dah habis selesai. Tamu saja. Karena tamu saja. Disuapkan buah tamar, air zam-zam minum sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tetamu saja. Jadi Nabi kita suapkan buah tamar kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali suapkan buah tamar kepada Sayyidina Hasan Husain. Hasan kepada Imam Hasan Basri. Suruh bersambung suap menyuap. Dan ini juga diantara dari yang disunatkan kita suami sekali-sekala. Jadi bahasa kata kita makan dengan bini itu ya sekali-sekali kita suap. Buah anggur kah, buah tamar, atau suapkan sesuap nasi makanan macam itu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Isi air dan makan minum situ. Sikit-sikit aja. Sikit, tak cukup deh. Sekejap saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Bismillah alaihi wasallam. Bismillah.
إلا الله على محمد. بسم الله الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم يا نبي. بسم الله يا حبيب. الله عليك صلاة الله. بسم الله. Nanti bawa ke rumah. Bawa ke rumah. Untuk dia. Punyakan. Okey. Sebab ketiga. Belajar macam Nabi. Sini. وكل مجاهد بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام. بسم الله على ياسين حبيب الله. بسم الله ثم من الآفات والنقمات. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم بكمالات. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الله سلام الله. بسم الله أمير أبهم دم Tadi yang nak tahniah. sudah ada. La salatan. Dah.